Itu lucu banget, itu Charlie Chaplin ketemu Albert Einstein. Albert Einstein ke Charlie Chaplin bilang, halo teman-teman, ini ada 10 gambar yang sangat sederhana tapi mungkin maknanya mendalam. Ini karya Harsh Darji, dia adalah seorang atlet dan juga penulis. Kita lihat satu-satu pelan-pelan dan maknai versi kita sendiri. Yang pertama adalah obat daripada overthinking, itu adalah dengan menuliskannya. Bener banget, kalau kita mikir kemana-mana, padahal kalau dituliskan itu jadi poin-poin yang sederhana. Paling gampang misalnya kayak kelebihannya apa, kekurangannya apa untuk poin ini, itu aja kayak langsung bantu banget kita untuk nanti ngambil keputusan. Atau kayak kita tulis keruginya kalau kita lakuin apa, untungnya kalau kita lakuin apa. Itu something yang membantu banget untuk kita nulis, termasuk perasaan kita. Ketika kita emosi sama orang atau kejadian atau sesuatu, kita tulisin panjang, terutama kalau nulisnya pakai tangan, itu kayak akan membantu sekali untuk kita mengurai itu semua, dan ketika dibaca jadi lebih jelas apa yang di kepala kita dibanding daripada muter-muter. Ketika udah ditulis atau diketikkan, itu kayak akan jadi lebih menyenangkan. Kemudian yang nomor 2, ini saya ngalamin juga dulu, mungkin dari 2012an itu 15, 16, bahkan 2018 masih sering gamenya adalah perang. Perang itu di kantor istilahnya kayak, yuk target bulan ini atau target minggu ini apa gitu. Yes, banyak pencapaian kita. Sebut saja misalnya sehari-hari kita biasa pencapaiannya 10 gitu misalnya. Terus kita perang, yuk pokoknya kita harus bisa 100 3 hari berturut-turut. Tercapai enggak? Mungkin tercapai dengan perjuangan berminggu-minggu gitu, akhirnya tercapai 100. Tapi menariknya, bener yang di sini kalimatnya, biasanya habis itu kita kayak turun lagi. Kenapa? Karena habis menang perang, habis menang game, habis menang challenge, habis itu kayak misalnya anggaplah gini, biasanya kita tiap bulan 100, terus tiba-tiba kayak yuk goalnya adalah bulan ini 300. Ketika kita udah menang 300, tiba-tiba bulan depan bisa turun lagi ke 80 bahkan atau ke 100, sehingga rata-ratanya nanti ketika dijumlahkan di tahun ini hasilnya sama. Makanya sekarang saya lebih believe membangun sebuah sistem tim yang mengerjakan dengan konsisten, kaizen, terus menerus, ya kayak ya udah yuk kerjain, istirahat. Kalau dulu kan kita pagi siang malam sampai minggu nginep di kantor dan seterusnya. Sekarang kalau kantor nih kayak jam 5 sore, jam setengah 5 udah pada sepi. Kenapa? Ya udah besok kerjain lagi. Sekarang istirahat, keluarga, family time dan seterusnya. Jadi itu mungkin lebih sehat bagi saya. Bagi teman-teman yang hustler itu juga mungkin pilihan hidup yang mungkin it works untuk semua, sebagian orang mungkin it doesn't work untuk sebagian orang, jadi pilihan lagi. Poin nomor 3 adalah tomorrow will become a graveyard of ideas, so don't wait, the time will never be just right, act now. Saya sendiri termasuk yang dulu sampai sekarang mungkin masih sering kayak udah besok aja, tahu-tahu udah sebulan berlalu, 3 bulan berlalu, bahkan kayak setahun berlalu masih belum di actionin. Padahal kalau di actionin dengan cara tadi ditulis, dirapiin, dikerjain, misalnya yuk 15 menit hari ini, besok 15 menit lagi, jangan-jangan seminggu udah beres dibanding cuma dipikirin, overthinking kalau nggak berhasil gimana dan seterusnya selama bertahun-tahun. Poin nomor 4, distraction are the enemy of deep work. Artinya kita punya attention nggak sih? Kalau kita nggak punya attention, itu pasti musuhnya sama distraction. Yang namanya deep work itu bisa sangat terjadi atau fokus kalau kita nggak ada distraction. Poin nomor berikutnya adalah kalau kita ragu-ragu, kayak kalau di agama kalau ragu-ragu tinggalkanlah. Tapi kalau kita punya goal jangan ragu-ragu. Makanya ini kayak yakin pasti bisa, kalau nggak yakin nggak bisa. Ini juga kontroversial ya. Ada juga orang yang nggak yakin ternyata bisa gitu. Ada juga yang orang yang yakin ternyata nggak bisa. Tapi ya mungkin kalau kita nggak ragu-ragu, itu membantu kita untuk mencapai goal kita. Seperti video sebelumnya, ambil keputusan untuk apa yang benar-benar kita mau. Gambar nomor 6, the person you marry is the most important financial decision you will ever make. Kita ngomongin nabung, kita ngomongin mau beli saham, mau beli properti apa segala macam, itu mungkin kontribusinya sangat kecil dibandingkan orang yang kita nikahi. Itu keputusan finansial terbesar dalam hidup kita, karena kita kalau ngomongin harta gono gini aja bagi 2, ngomongin keputusan pembelian bareng diskusi, dan orang ini akan hidup bareng kita. Misalnya Anda nikah umur 25, meninggal umur 80 misalnya, itu kan berarti 55 tahun bakal bareng. Jadi ini keputusan finansial ataupun emosional yang sangat akan membantu kita dalam dunia ini, atau justru sebaliknya. Good. Mungkin saya edit dikit
jadi nggak jadi 10 deh. Yang berikutnya terakhir adalah communication. Kalau kita terlihat cerdas, mungkin ya orang akan kagum, tapi apakah orang benar-benar mengerti tentang apa yang kita maksud? Itu lucu waktu itu Charlie Chaplin ketemu Albert Einstein. Albert Einstein ke Charlie Chaplin bilang, oh kamu keren banget Charlie gitu, kamu tanpa ngeluarin satu kata pun kamu bisa kayak dimengerti oleh jutaan orang dari seluruh dunia yang lihat kamu, mengidolakan kamu tanpa ngomong satu kata pun. Bagi yang belum tahu, Charlie Chaplin itu adalah seorang aktor yang sangat terkenal di zaman dulu. Film bisu nggak ada suaranya, nggak ngomong, atau genre dia memang kayak gitu. Waktu itu udah ada suara tapi dia genrenya memang tanpa ngomong sama sekali, kayak mungkin biar gampang kayak pantomim lah mungkin. Nah, Charlie Chaplin jawab juga, wah aku lebih kagum sama kamu Albert Einstein karena kamu banyak lagi orang yang mengidolakan kamu walaupun mereka nggak ngerti sama sekali apa yang kamu omongin. Jadi Albert Einstein kan ngomongnya gitu. Poinnya adalah kita terlihat pintar, terlihat cerdas, terlihat keren itu satu hal, tapi kalau orang nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa komunikasi dengan baik, itu jadi hal yang jauh lebih penting. Jadi katanya kalau orang yang paling cerdas atau paling jenius itu adalah bisa jelasin sesuatu yang rumit ke anak TK dan anak TK-nya ngerti. Jadi kita suka di sini ngomong kayak, coba bayangin aku anak TK gitu. Kalau saya ngomong sama tim IT atau tim keuangan, kadang sama tim marketing, jelasin kayak aku anak TK gitu. Jadi kalau aku sebagai anak TK ngerti, itu akan bagus. Kayak Jack Ma, dia bilang karena dia mengaku dirinya gaptek gitu, dia bilang kalau gua ngerti seluruh dunia ngerti gitu. Tapi kalau gua nggak ngerti, mayoritas orang nggak ngerti. Karena kadang orang-orang IT yang bikin semua programnya itu yang tiap hari memang IT, tapi kan penggunanya bisa jadi mayoritas orang yang tidak begitu menguasai teknologi. Jadi itu beberapa poin ya. Thank you.